Bang, perasaanku kok gak enak ya? Mana yang naik juga sepi. Perasaan tadi di base camp banyak orang deh yang mau naik. Tapi kok sekarang di sini cuma rombongan kita? Tanya Adinda kepada Bayu yang tepat berada di belakangnya. Bola matanya bergerak, menatap sekeliling yang hanya dipenuhi dedaunan hijau yang rimbun. Yang namanya gunung itu luas. Mungkin saja mereka masih di bawah. Udah jangan mikir aneh-aneh. Kalau misalkan pikiran kamu kayak gitu, bisa-bisa kamu merasa gak tenang naik gunung. Jawab Bayu mencoba untuk menenangkan Adinda. Sekarang mereka sedang naik salah satu gunung yang berada di tanah Sunda. Gunung ini tidak terlalu tinggi. Namun, banyak sekali menyimpan hal-hal mistis. Break dulu. Capek. Kini mereka sudah tiba di pos 2. Jarak dari pos 1 ke pos 2 memakan waktu sekitar 2 jam. Gila. Udah nyampe pos 2 aja masih rombongan kita. Kalau menurut aku sih ini bener-bener janggal. Minimal kita papasan kayak sama orang lain. Ini gak sama sekali. Hari ini weekend loh. Masa sepinya melebihi kuburan. Cetus Adinda lagi. Gadis yang rambutnya diikat ke atas itu memang paling cerewet. Selain itu, bicaranya juga suka ceplas-ceplos. Has, kita ini lagi di gunung. Jangan ngomong sembarangan kalau misalkan kita masih di sini. Apapun yang kamu rasakan sebaiknya kamu simpan dulu saja untuk kita bicarakan di bawah. Dewa sebagai leader mencoba untuk mengingatkan Adinda untuk tidak berbicara sembarangan. Ya maaf, aku cuma gak mau negatif thinking sendirian. Setelah beristirahat beberapa saat, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan kembali. Dalam kegiatan mendaki, istirahat dalam waktu yang lama memang tidak dianjurkan. Saat keringat mulai kering, tubuh akan secara otomatis menjadi dingin. Hal itu bisa membuat siapa saja terlena dalam rasa nyaman dan akhirnya malas melanjutkan perjalanan. Stop. Setelah berjalan sekitar 1 jam, Dewa tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke arah depan. Di hadapan mereka, kini ada sebuah padang savana yang begitu luas. Namun, bukan padang savana itulah yang membuat Dewa berhenti. Kenapa? Duh, tanya Bayu. Lihat tuh, ada pengembala. Apa kambing di sini memang besar-besar? Kenapa besarnya hampir seukuran sapi dewasa? Jawab Dewa sambil menunjuk ke arah depan. Teman-teman yang lain ikut melongo. Semua orang terfokus pada objek yang ditunjuk oleh Dewa. Mereka semua melihat kambing-kambing berukuran besar yang tidak masuk akal. Ya positif thinking aja. Mungkin rumput di gunung ini memang bagus, jadi tumbuh kembang hewan ternaknya bagus. Jawab Gali mencoba untuk berpikir positif. Ya bisa jadi. Ya udah kita lanjutin perjalanan yuk. Lalu mereka semua berjalan sampai pada akhirnya mereka melewati kambing beserta penggembalanya. Kambing-kambing itu terlihat sangat tidak normal. Selain ukurannya yang besar, matanya juga merah, yang membuat ngeri siapapun yang melihat. Kambing-kambing itu memiliki taring yang panjang. Kenapa? Apa lihat-lihat? Kau tegur sang penggembala kepada para pendaki. Tatapannya begitu tajam. Seakan ia tak senang dengan kedatangan para pendaki yang akan lewat. Itu, kenapa kambingnya beda ya? Pak, ini serem banget. Cetus Adinda dengan tidak sopan. Bayu yang berada di belakang Adinda langsung menepuk bahu gadis itu. Tidak suka. Apa kalian mau saya menyuruh kambing-kambing ini untuk menyerang kalian? Apalagi salah satu di antara kalian ada yang memiliki niat tidak baik datang ke sini. Semua orang langsung terpaku ketika mendengar jawaban sang pengembala. Bahkan sekarang raut wajah kambing-kambing itu berubah seperti ingin menyerang. Maaf, Pak. Tolong maafkan teman saya. Kalau begitu kami pamit dulu. Maaf karena sudah mengganggu. Ujar Dewa sambil mengajak rombongannya untuk berjalan kembali. Sumpah, baru pertama kali ini aku melihat kambing seperti itu. Mukanya serem. Apa itu kambing siluh? Kali sudahlah. Kan aku sudah bilang jangan bicara sembarangan. Dewa sangat kesal dengan teman-temannya yang tidak bisa menjaga mulut. Iya maaf. Jawab Gali. Perdebatan mereka terhenti saat kambing-kambing yang mereka lihat tadi kini sudah berlari dengan begitu cepat. Tetapi anehnya rumput ilalang tinggi yang kambing-kambing itu lewati sama sekali tidak bergoyang. Seakan-akan kambing itu hanya bayangan yang bisa lewat tanpa menyentuh. Loh, kok rumput ilalangnya nggak ada yang goyang ya dilewatin sama kambing-kambing itu?
Celetuk Adinda kebingungan. Udah, ayo jalan lagi. Enggak usah mikirin hal yang bukan urusan kita. Tukas Dewa sambil berjalan cepat. Dirinya sadar betul. Apa yang mereka lihat memang sangat tidak wajar. Lagi pula, tempat yang mereka pijak sekarang tidak mungkin ada perkampungan. Penduduk setempat tidak mungkin menggembala sampai sejauh itu. Siang merayap perlahan ke senja di peradaban pegunungan, memudarkan cahaya hingga hanya siluet pohon-pohon tegar yang tampak. Angin pun berbisik seram di antara lebatnya pepohonan, seolah menyembunyikan rahasia alam di setiap bayangannya. Udara yang sejuk perlahan berubah menjadi dingin menusuk, menciptakan ketegangan di udara. Suara gemuruh jauh dari dasar lembah menambah ketidakpastian, sementara matahari merosot perlahan, meninggalkan langit penuh warna merah dan oranye yang menyatu dengan bayangan gelap. Pergantian dari siang ke malam di pegunungan tidak hanya merubah warna langit, tetapi juga menggugah naluri manusia yang dapat merasakan adanya dimensi lain. Din, emang kalau di gunung suka ada hajatan? Ya. Kok aku sayup-sayup dengar suara gamelan sama nyanyian sinden zaman dulu? Ya. Tanya Amelia kepada Adinda yang tepat berada di belakangnya. Karena ucapan Amelia, Dinda menajamkan indera pendengarannya. Waktu yang mereka perkiraan benar-benar melesak. Awalnya, Dewa pikir mereka akan sampai ke tempat camp sebelum maghrib. Tetapi kenyataannya, masih butuh waktu 1 jam perjalanan ke tempat tersebut. Iya, aku juga dengar loh. Tapi suaranya kecil banget ya, kayak ke bawah angin gitu. Sahut Adinda yang membenarkan apa yang diucapkan oleh Amelia. Apa jangan-jangan? Hus, apa kalian ingin dimarahi oleh Dewa lagi? Aku juga dengar, tapi tolong diam. Kau tegur Bayu. Bayu tidak ingin mereka dimarahi lagi oleh Dewa. Ga leader, ga sweeper, sama-sama bakat. Gumam Adinda dengan suara sangat pelan. Hari sudah gelap, kabut mulai turun dengan sangat tebal. Bahkan jarak pandang pun sangat terbatas, mereka berjalan sangat berdekatan satu sama lain. Cahaya dari headlamp yang menerangi mereka hanya bisa menyorot jarak 10 meter saja. Bruk, agih, tolong, ada setaan. Saat sedang asyik berjalan, tiba-tiba Adinda terjatuh karena tersandung sesuatu. Semua orang langsung panik dan berhenti. Tubuh Adinda menggigil. Angin berembus yang kencang menebarkan udara dingin. Adinda seperti terisolasi di tengah kepanikan sekaligus ketakutan. Kondisi tubuhnya terguncang oleh suhu ekstrem. Ia nampak lemah dan pucat. Tiba-tiba saja gadis itu kesulitan untuk bergerak. Tangan dan kaki yang kaku membeku menjadi sinyal kuat bahwa ia terkena hipotermia. Mata yang sayu mencerminkan kehilangan panas tubuh yang terus-menerus. Kini mereka semua menghadapi ancaman bahaya di alam liar yang tak kenal ampun. Bab kedua. Bab 2. Adinda astaga. Bayu yang tepat berada di belakangnya langsung membantu Adinda untuk berdiri. Titik-titik air mulai berjatuhan dari atas. Gerimis mulai turun disertai angin kencang yang berhembus. Keadaan ini benar-benar menghajar mental mereka satu persatu. Wajah-wajah yang lesu mencerminkan kelelahan dan ketakutan luar biasa. Setiap tetes air hujan yang jatuh, seolah menjadi pengingat keras bahwa alam bisa berubah menjadi tantangan tak terduga, menguji ketahanan dan tekad mereka dalam setiap langkah. Tak tadi, aku nggak sengaja lihat kepala berada tepat di kakiku. Bahkan kepala itu tak sengaja terinjak olehku sampai aku terjatuh seperti ini. Adinda menangis ketakutan sambil menahan nyeri di kakinya yang terkilir. Ia terlihat seperti orang linglung yang bercerita ngawur. Kesadarannya mulai berkurang. Dewa, kayaknya kita harus cepat-cepat mendirikan tenda di sekitaran sini. Adinda kayaknya nggak bisa lanjut mendaki hari ini, kakinya harus diobati dulu. Mana Adinda ngomongnya sudah ngelantur. Kayaknya dia kena hipotermia. Bayu memberikan usul kepada Dewa. Menjelaskan kondisi Adinda yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan. Ya udah, biar aku cari tempat yang agak datar untuk mendirikan tenda. Sahut Dewa. Dibantu oleh 3 orang lainnya, Dewa mencari tempat yang lumayan datar. Setelah beberapa menit, akhirnya mereka pun menemukan tempat tersebut dan buru-buru mendirikan 2 tenda. Adinda dibantu oleh Amelia dan juga Bayu untuk berjalan ke tempat tenda yang sedang didirikan. Gadis itu dipapa dengan sangat hati-hati. Bibirnya yang mungil, terus saja meracau. Melontarkan kata-kata yang tak terdengar jelas di telinga.
Yakin di sini? Kenapa kita nggak nanjak lagi aja? Siapa tahu di depan ada tempat yang datar juga untuk mendirikan tenda. Ujar Gali yang merasa tidak serak dengan tempat itu. Gak bisa. Hujan udah mulai turun ditambah lagi kaki Adinda terkilir. Dia udah nggak bisa jalan ini. Kamu merasa seperti itu pasti karena melihat dua makam tua itu kan? Tanya Bayu. Iya, aku juga merasa di sini kok serem banget. Jawab Gali. Halah, gak usah takut. Kita nggak ada urusan sama orang mati. Kita masing-masing aja jangan saling ganggu. Timpal Dewa. Di tengah-tengah saat membuat tenda, Bayu berpamitan kepada teman-temannya untuk buang air kecil, dan teman-temannya pun menunggu Bayu sembari istirahat. Adinda ada-ada aja. Di situasi kayak gini malah pakai terkilir segala. Gumam Bayu sambil buang air kecil. Srek. Saat sedang asyik buang air kecil, Bayu mendengar ada suara orang berjalan mendekatinya. Suara itu terdengar jelas karena menginjak daun-daun dan juga dahan yang kering. Astaga Mbak. Mbak mau apa? Bayu terkejut karena di belakangnya ada seorang perempuan yang sedang terdiam menatap ke arahnya. Perempuan itu berpakaian layaknya seorang pendaki. Di sisi lain, Bayu merasa lega. Karena mengira ada rombongan pendaki lain yang juga mendirikan tenda di sekitar sini. Tolong saya. Ujar wanita itu dengan suara bergetar. Kenapa, Mbak? Tanya Bayu. Saat akan didekati oleh Bayu, perempuan itu tiba-tiba berjalan seperti orang patah tulang sebadan badan. Wajahnya berubah menjadi hancur, bahkan mulutnya sobek sampai ke rahang. Kalian akan mati. Lalu perempuan itu berlari dengan gerakan aneh, dan terjun ke arah jurang yang gelap. Astaga, Allahu Akbar. Bayu langsung berlari tunggang langgang. Napasnya tersengal-sengal saat ia sampai ke depan tenda. Namun, ia berusaha menguasai diri agar tetap terlihat tenang oleh teman-temannya. Ia tidak ingin membuat yang lain ikut merasa panik. Wah, kayaknya kita harus bikin perapian. Di hutan, dalam keadaan gelap seperti ini, api adalah sumber kehidupan. Bayu tidak ingin menunggu kejadian yang barusan ia alami terulang lagi. Buru-buru ia mengajak Dewa untuk membuat api unggun. Kamu nggak lihat? Ranting-ranting di sini udah basah semua. Mau bikin perapian pakai apa? Udahlah, biar kita angetin badan dekat kompor aja. Itu Amel sama Gali lagi siap-siap mau masak. Tolak Dewa sambil mendengus kesal. Tapi wah, kita bisa nyari bambu. Kalau bambu kan bisa direret. Diambil dalamnya terus diraut tipis-tipis. Insya Allah bisa. Ya udah sana, kamu aja yang nyari bambunya. Tuh ajak si Anton. Dia udah selesai ngediriin tenda. Anton yang namanya baru disebut, langsung berdiri. Bola matanya bergerak menatap rimbunnya pohon yang gelap. Ia bergidik ngeri, ingin menolak tapi tak berani. Hayu, Ton. Ajak Bayu. Iya. Akhirnya, mereka berdua berjalan ke arah kanan. Melewati dua makam tua yang tadi sempat membuat Gali ketakutan. Mau tak mau mereka harus ke sana, karena hanya di arah sana saja yang terdapat rimbunan pohon bambu, sedangkan sebelah kiri, hanya ada pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Apa kita harus nebang bambu, malam-malam begini? Tanya Anton ragu-ragu. Kita ambil bambu yang udah roboh, atau yang melengkung aja. Yang melengkung. Tapi kata orang tua zaman dulu, kalau batang bambu yang melengkung itu, tempat duduknya kun. Hush, udah jangan mikir macem-macem. Itu cuma mitos. Udah kita fokus aja. Hati-hati, takut ada ulah tanah. Saat ini, hewan melata itu yang paling bahaya dari apapun. Bayu mengangguk. Walaupun begitu, ia tetap tak berani menyentuh bambu yang melengkung serupa ayunan. Sebelah tangannya yang gemetar, hanya memunguti ranting bambu kecil-kecil yang berserakan di bawah. Sedangkan tangannya yang lain, memegang ujung baju Bayu dengan begitu kuat. Seakan begitu takut temannya itu berlari meninggalkannya. Ton, kamu jangan megangin ujung bajuku terus dong. Aku susah ini mau bergerak. Protes Bayu keberatan. Ia benar-benar risih, tangan Anton yang tak lepas dari ujung bajunya, membuat pergerakannya terbatas. Iya, maaf. Anton hanya melepaskan tangannya sebentar saja. Beberapa saat kemudian, jari jemarinya kembali meraih ujung baju Bayu dan menggenggamnya kembali. Setelah beberapa saat,
Akhirnya bambu dan ranting sudah terkumpul. Tak lupa Bayu meraup daun bambu dari tanah untuk memudahkan saat membuat perapian nanti. Udah cukup nih, yuk kita balik. Alhamdulillah. Akhirnya mereka berdua berjalan kembali menuju tenda. Kita cuma berdua. Tapi kenapa suara langkahnya terdengar banyak? Apa? Udah jalan aja. Enggak usah nengok ke belakang. Mendengar peringatan dari Bayu, Anton langsung mempercepat langkah. Ketakutan dalam dirinya bertambah berkali-kali lipat. Angin berhembus kencang, suara dedaunan yang saling bergesekan, semakin membuat nyali menciut. Mereka baru bisa bernapas lega saat sudah sampai ke depan tenda. Keduanya langsung bersiap membuat perapian. Kali ini, Dewa juga berinisiatif membantu mereka dengan membuatkan atap dari terpal yang diikat ujung-ujungnya, agar api bisa menyala dan tak kehujanan. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya Bayu berhasil menyalakan api unggun. Bersamaan dengan itu, makanan juga telah siap, masing-masing dari mereka mendapat jatah satu mangkuk mie instan lengkap dengan telur dan sayur. Tak lupa air hangat untuk menghangatkan badan. Adinda dipapa oleh Amelia dan Nilam, lalu didudukan di dekat api unggun. Suhu tubuhnya telah kembali normal. Perlahan-lahan, kesadarannya juga kembali. Mereka semua makan sambil mengitari api unggun. Baru saja selesai makan, tiba-tiba terdengar suara orang menangis. Tangisan itu terdengar begitu pilu dan menyayat hati. Mereka semua saling pandang satu sama lain. Masuk tenda. Ayo cepetan masuk. Bahaya kalau kita masih di luar. Bab ketiga. Titah Dewa sambil buru-buru bangkit dan langsung masuk ke dalam tenda. Sontak saja semuanya ikut berlarian masuk ke tenda. Bayu yang melihat Adinda hanya diam terpaku, langsung menarik paksa dan membawanya masuk. Srek. Terdengar suara dedaunan yang terinjak, ranting-ranting kecil yang patah, bersamaan dengan suara tangis yang semakin mendekat. Dalam kegelapan malam yang menyelimuti gunung pesugihan, tenda itu menjadi saksi bisu dari ketegangan yang merajai ruang sempit di dalamnya. Suara tangis yang menggema di sekeliling tenda, seperti bayangan tak terlihat yang merayap masuk ke dalam pikiran setiap pendaki. Sesekali, angin malam menyebarkan desisan dedaunan dan suara gemericik air hujan di luar tenda, menambah intensitas ketegangan. Bayu, Dewa, Amelia, Adinda, Galih, Nilam, dan Anton saling bertatapan dengan mata yang mencerminkan rasa takut yang mendalam. Meski telah mendirikan 3 tenda, kini mereka berkumpul dalam satu tenda yang sama. Terdengar suara langkah kaki ringan di luar sana, menciptakan suasana mencekam yang membuat bulu kuduk berdiri. Mereka merasakan keberadaan makhluk tak kasat mata, yang mungkin merasa terusik dengan keberadaan mereka. Di sudut tenda, Adinda yang sebelumnya tak sadarkan diri, kini membuka matanya dengan ekspresi takut. Suara tangisnya yang terputus-putus menyatu dengan nuansa kelam malam, menciptakan harmoni ketakutan yang sulit dijelaskan. Bayu berbisik pelan. Jangan nangis, Din. Lebih baik berdoa, minta pertolongan sama Gusti Allah yang Maha Kuasa. Adinda tak menjawab. Ia hanya mengangguk dengan keringat bercucuran. Meski begitu, tangisnya kini mulai mereda. Setiap keripik kayu yang terbakar di perapian seakan menyala dengan keberanian terakhir mereka. Namun, cahaya itu tak mampu mengusir gelap yang menyusup ke setiap sudut pikiran. Keberanian pun tergantung pada kilatan api yang terkadang memunculkan bayangan-bayangan yang mengancam. Dalam kesunyian yang terasa lebih berat dari sebelumnya, satu persatu pendaki berusaha menahan napasnya. Mereka semua seperti berharap tak terdengar oleh kehadiran tak kasat mata yang mungkin mengintai dari luar sana. Setelah beberapa saat bertarung dengan rasa takut, akhirnya suara tangisan itu menghilang terbawa angin. Bayu membuka resleting tenda dengan hati-hati, lalu menyembulkan kepala dan menatap sekeliling, memastikan tak ada sosok apapun di sana. Alhamdulillah udah aman. Ucap Bayu membuat semuanya bernapas lega. Satu persatu dari mereka keluar dari tenda, lalu duduk berhimpitan, mendekat ke perapian untuk menghangatkan tubuh. Ton, bikin kopi gih, suruh Dewa sambil menyunut sebatang rokok. Oke, Bang, jawab Anton dengan semangat. Sejak duduk di bangku SMA, ia sudah menjadi seorang pencinta kopi. Tangannya begitu cekatan menyalakan kompor yang masih tergeletak bekas memasak tadi.
Amelia dan Nilam langsung bangkit dan menghampiri Anton. Mereka membereskan semua peralatan masak dan peralatan makan yang tadi belum sempat disimpan. Bang Anton, masa airnya dilebihin ya? Buat isi termos? Pinta Nilam dengan sopan. Iya, ini juga dilebihin kok. Biar besok pagi langsung ada air anget. Tidak butuh waktu lama. 4 gelas kopi sudah siap. Tidak lupa ia juga membuatkan teh manis hangat. Lalu membagikan pada teman-temannya. Ini gerimisnya awet banget ya? Tanya Gali sambil meniup kopi yang masih mengepulkan asap. Gak usah ngeluh. Hujan tuh rahmat dari Allah. Berdoa aja. Semoga besok pagi cuacanya cerah. Amin. Dewa melirik sinis saat mendengar perkataan Bayu yang terdengar sok bijak. Obrolan mereka terus berlanjut, membahas rencana esok hari dan trek-trek apa saja yang akan mereka lewati. Sesekali, diselingi dengan candaan. Hal itu membuat ketegangan mulai berkurang. Din, gimana kondisi kakimu? Tanya Dewa. Matanya melirik kaki Adinda yang terbungkus kaos kaki merah muda. Udah baik kan, Bang? Tadi udah dibalur minyak urut sambil diurut pelan-pelan. Bagus deh. Kalian tidur duluan. Gih, biar besok bisa berangkat sepagi mungkin. Tapi sebelum kita pules, kalian jangan dulu masuk ke tenda ya. Pinta Nilam dengan wajah memelas. Ia masih sedikit takut mengingat kejadian-kejadian yang dialaminya sejak menginjakan kaki ke gunung ini. Iya tenang aja. Ini kopi aja masih banyak kok. Udah sana kalian masuk. Gadis-gadis itu tak membantah. Mereka langsung masuk ke dalam tenda. Berbaring dan meringkuk di sana. Pukul 3 dini hari. Bayu sudah terbangun. Ia membuka resleting tenda dan melihat perapian yang sudah padam. Suasana masih gelap gulita. Hanya ada suara serangga kecil dan kukuruyuk ayam hutan yang melengking dari kejauhan. Bayu bergegas, mengumpulkan sampah-sampah kemasan mie instan dan mulai membakarnya. Tak lupa menambahkan ranting-ranting bambu sisa semalam. Suasana pagi di pegunungan memang sangat dingin. Bayu tidak ingin ada yang terkena hipotermia lagi. Itu sebabnya ia membuat perapian untuk menghangatkan tubuh. Tak berselang lama, Amelia keluar dari tenda, disusul oleh Nilam yang masih menahan kantuk. Kalian udah bangun? Tanya Bayu. Iya, Bang. Dari dalam, kelihatan ada api sama bayangan abang. Makanya kita berani keluar walau masih gelap. Jawab Nilam sambil mendekat dan ikut duduk di samping Bayu. Lelaki itu hanya tersenyum dan mengangguk. Tangannya masih sibuk menyusun serutan bambu. Bohong dia. Bang, sebenarnya Mbak Nilam baru ngajak aku keluar setelah dengar suara batuknya abang. Tadi dia ngiranya bukan bayangan manusia. Sahut Amelia membuat Bayu terkekeh. Plak, Nilam mengeplak kepala Amel. Ish ember banget sih. Padahal, tadi kamu juga nggak berani. Buka kartu aja. Kata Nilam merasa malu. Oh ya, sarapan apa kita pagi ini? Bayu mencoba menengahi dua gadis yang sedang saling cibir. Sereal aja ya, biar simpel. Kalau masih kurang, bisa makan biskuit. Boleh deh. Air panas yang semalam, masih ada? Ada, tapi kayaknya nggak cukup deh. Persediaan air mentah juga tinggal sedikit. Kita masak semua apa gimana? Bang? Tanya Nilam. Tatapannya mengarah ke galon kecil yang terletak di samping kompor. Masak aja. Entar kalau udah terang, baru ambil lagi sumber air. Emang ada? Bang, ini kan bukan tempat pemberhentian. Apa ada sumber air? Ada, tapi sumur keramat. Hah? Aduh nyesel deh semalam nggak nadahin air hujan. Ngomong-ngomong, abang udah sering muncak ke sini. Sering, tapi belum pernah ngediriin tenda di sini. Nilam dan Amel manggut-manggut. Setidaknya mereka sedikit tenang karena Bayu sudah beberapa kali mendaki gunung ini. Saat sedang asik mengobrol, Adinda muncul dari dalam tenda. Wajahnya terlihat lebih segar. Bayu bangkit dan berinisiatif membangunkan teman-teman yang masih terlelap. Sambil menunggu air mendidih, mereka mulai berkemas. Setelah sarapan, semuanya berkumpul membentuk lingkaran. Dewa memimpin briefing, lalu disusul oleh Bayu yang memimpin doa. Meski masih remang-remang, dengan penuh semangat, mereka semua melanjutkan perjalanan.
Wah, kita ke sumber air dulu ya. Ngisi air. Sekalian buang air bagi yang terbiasa memenuhi panggilan alam di pagi hari. Di depan sana belok kiri. Kata Bayu sedikit berteriak. Karean jarak dirinya dengan sang leader terpaut jauh. Oke. Sahut Dewa menyetujui. Temen-temen, ingat ya. Jangan ada yang ngambil apapun di sana. Walaupun itu hanya sebutir batu kerikil. Kata Bayu memberi peringatan. Akhirnya mereka tiba di sumur keramat. Secara bergantian, mereka mengambil air dengan gayung yang terbuat dari batok kelapa. Mencuci muka dan mengisi botol air. Dengan sabar mereka saling menunggu satu sama lain. Hingga ada suatu kejanggalan yang tiba-tiba mencekam. Salah satu dahan pohon bergerak dengan begitu intens. Hanya dahan itu saja, sementara pohon lainnya melambai normal sewajarnya tertiup angin. Bang Dewa, lihat deh dahan yang itu. Kok gerakannya kayak ada yang mainin sih? Tanya Amelia sedikit berbisik di telinga Dewa. Udah diemin aja, jangan dilihatin. Amel semakin mendekat. Tangannya meraih baju Dewa dan meremasnya kuat-kuat. Woi, kalian udahan apa belum, sih? Lama amat. Teriak Dewa tak sabar. Perasaannya benar-benar sudah tak enak. Hening. Tak ada sahutan dari bawah sana. Padahal sebelumnya masih terdengar suara Bayu, Anton, dan Gali yang bercanda sambil mengisi air. Din, Nila Aam, kalian udah belum? Kini giliran Amelia yang berteriak memanggil Adinda dan Nilam. Hening. Yang dipanggil sama sekali tidak menyahut. Bruk. Tiba-tiba saja sebutir buah kelapa tua jatuh tepat di hadapan mereka. Padahal, di sana tidak ada pohon kelapa sama sekali. Bersamaan dengan jatuhnya buah kelapa, diiringin dengan suara tawa yang melengking. Karena kaget, Dewa dan Amelia berlari dengan cepat. Tak dipedulikan lagi teman-teman mereka yang mungkin saja tertinggal di sumur keramat tersebut. Bab keempat. Mereka berdua berlari tanpa menoleh ke belakang. Keduanya hanya fokus pada satu tujuan, yaitu meninggalkan sumur keramat dan kembali ke jalur pendakian. Suara tawa yang melengking terus menghantui langkah-langkah mereka, menciptakan ketegangan yang semakin memuncak. Setelah melewati serangkaian pepohonan dan bebatuan, Dewa dan Amelia akhirnya sampai di tempat pertemuan dengan yang lain. Wajah mereka pucat, mencerminkan ketakutan yang baru saja mereka alami. Kalian kemana aja? Kok ninggalin kita? Tanya Adinda dengan nada ketus. Sontak saja Dewa dan Amelia saling pandang. Keduanya terheran-heran, karena sejak tadi mereka menunggu di atas tanjakan. Tidak mungkin yang lainnya tidak melihat keberadaan mereka. Pun dengan mereka, tidak mungkin tidak melihat mereka yang berjalan melewati mereka. Sadar ada yang tidak beres, wajah keduanya semakin memucat. Ada apa sih? Kenapa kalian lari kayak gitu? Tanya Bayu tak kalah heran. Kami lihat sesuatu di sumur. B. Ada suara aneh dan buah kelapa jatuh tiba-tiba. Jelas Dewa sambil mencoba menenangkan diri. Ini beneran. B. Tadi kita panggil-panggil kalian semua, tapi nggak ada yang jawab. Terus ada suara tawa aneh. Tambah Dewa dengan nafas terengah-engah. Bang Dewa benar. Tadi juga ada buah kelapa jatuh tepat di depan kita. Padahal kalian tahu sendiri, di sana nggak ada pohon kelapa. Bayu memandang mereka dengan serius, menyadari bahwa kejadian aneh baru saja terjadi. Beberapa teman yang lain juga terlihat cemas mendengar cerita mereka. Baik, kita lanjutkan perjalanan. Tapi kita harus lebih waspada dan berhati-hati. Jangan menyentuh atau mengambil apapun di tempat-tempat yang tidak kita kenal. Perintah Bayu dengan tegas. Dengan hati-hati, rombongan pendaki melanjutkan perjalanan mereka. Suasana yang tadinya ceria berubah menjadi tegang. Setiap langkah mereka diambil dengan kewaspadaan yang ekstra. Di dalam hati masing-masing, masih terbayang kejadian misterius di sumur keramat. Tiba di puncak bukit kecil, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Beberapa di antara mereka mencoba mengalihkan perhatian dengan bercandaan. Namun, kecemasan masih begitu terasa. Kita harus tetap bersama dan saling menjaga. Jangan terpisah dari kelompok. Kata Bayu kembali mengingatkan. Mungkin ini hanya kejadian alam biasa di gunung. Bang, ujar Gali mencoba memberikan pendapat. Mungkin,
Tapi kita tetap harus waspada. Sisa perjalanan masih panjang. Tambah Anton. Mereka pun melanjutkan pendakian dengan langkah yang hati-hati dan penuh kewaspadaan. Gunung Pesugihan, yang sebelumnya terasa mistis dan misterius, kini menjadi tempat yang semakin menantang bagi mereka. Hanya waktu yang akan menjawab apakah kejadian aneh tersebut akan berlanjut atau tidak. Perjalanan mereka dilanjutkan dengan ketegangan yang terus mengendap di udara. Langit yang semakin cerah seakan tidak mampu mengusir rasa was-was yang menghantui mereka. Setiap suara alam, dedaunan yang berdesis, dan gemericik air, menjadi bahan pertimbangan baru bagi imajinasi yang terus aktif. Sesekali, mereka melintasi jalur yang dihiasi oleh pepohonan rindang dan bebatuan besar yang menunjukkan keagungan alam. Namun, keindahan alam tersebut terasa redup oleh rasa takut dan was-was yang menyelimuti mereka. Di tengah perjalanan, Bayu memutuskan untuk berhenti sejenak dan berkumpul bersama. Kita butuh rencana lebih jelas. Apakah kita tetap melanjutkan atau kembali turun dari gunung ini? Tanya Bayu serius. Jujur saja, kejadian di Sumur Keramat membuatnya ragu. Ia khawatir, penunggu gunung akan membuat mereka terpisah lagi seperti tadi. Yang bener aja, kita udah jauh loh ini. Sebentar lagi sampai ke pos 3. Masa ia mau balik lagi? Udah lanjut aja. Ujar Dewa sangat bersemangat. Tapi kita juga nggak bisa mengabaikan kejadian tadi. Mungkin ada sesuatu di gunung ini. Tambah Nilam dengan wajah cemas. Diskusi pun dimulai. Beberapa menyarankan untuk melanjutkan agar perjalanan mereka tidak terkesan sia-sia. Sementara yang lain merasa kejadian tadi tidak bisa dianggap enteng. Bayu, yang sejak awal skeptis terhadap cerita tentang gunung ini, mencoba memberikan pandangannya. Sebenarnya, yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan waspada. Jangan panik, tapi juga jangan mengabaikan tanda-tanda. Kita bisa terus melanjutkan, tapi dengan lebih berhati-hati. Dewa mengangguk setuju dengan saran Bayu. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Namun dengan langkah yang lebih berhati-hati dan dalam formasi yang lebih rapat. Rasa persaudaraan di antara mereka menjadi kunci untuk menghadapi segala ketidakpastian. Perlahan tapi pasti, langit yang awalnya cerah mulai diselimuti awan. Cuaca di Gunung Pesugihan begitu berubah-ubah seperti perasaan mereka sendiri. Rintik hujan kecil mulai jatuh, memberikan nuansa dramatis pada perjalanan mereka yang semakin mendalam ke dalam kegelapan gunung. Tiba di pos 3, mereka disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Awan yang berarak rendah di atas lembah, dan sinar matahari yang berusaha menembus celah-celah awan memberikan kesan tersendiri. Wah, indah banget. Ini baru sampai pos 3 loh. Gimana di puncaknya? Pasti jauh lebih indah lagi. Kata Nilam tersenyum haru. Bola matanya yang coklat bergerak lincah, menatap takjub hamparan keindahan yang tersuguh di hadapan mereka. Perlahan rasa takut dan khawatir kini berganti dengan perasaan haru dan antusias. Pepohonan rindang yang menghampar di lereng-lereng terlihat seperti perhiasan hijau yang menghiasi lukisan alam. Embun-embun kecil bersinar seperti permata saat mentari menyentuhnya, menciptakan kilauan yang memancar dari setiap helai daun. Langit yang biru membentang di atas, menjadi latar belakang yang sempurna bagi formasi awan putih yang berarak di langit. Burung-burung kecil terbang melintasi cakrawala, menyisakan jejak putih yang membentuk pola indah di udara. Suara gemericik air dari sumber-sumber kecil mengiringi langkah mereka, memberikan nuansa harmoni alam yang sejuk. Bukit-bukit kecil berjejer seperti gigi-gigi raksasa yang menatap langit, memberikan pemandangan yang mengagumkan sejauh mata memandang. Gunung-gunung sekitar, tertutupi kabut tipis, menambah kesan mistis dan memperkuat aura keanggunan tempat ini. Sesekali, angin berbisik lembut melalui pepohonan, menyampaikan pesan-pesan keindahan yang hanya dapat dimengerti oleh hati yang terbuka. Bunga-bunga liar yang tumbuh di antara rumputan berwarna-warni membentuk karpet alami yang mempercantik hamparan tanah. Rasa dingin udara pegunungan yang segar menyapa setiap hela napas, memberikan sensasi kesejukan yang melengkapi kesempurnaan keindahan alam. Sejenak, keindahan di Gunung Pesugihan membuat mereka melupakan kejadian-kejadian misterius yang telah terjadi. Alam memberikan pelukan hangatnya, mengajak setiap penghuni gunung untuk bersatu dengan keharmonisan alam semesta. Dalam keheningan yang diisi oleh suara alam,
Mereka merasakan kehadiran yang lebih besar dan merenung pada keagungan ciptaan Tuhan. Huh, indah bencit, teriak Adinda sambil merentangkan kedua tangan. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara sejuk dengan rakus. Rasa lelah yang sempat membuatnya mandi keringat kini lenyap seketika. Bang Galih, fotoin kita dong, pinta Nilam sambil merangkul Adinda dan Amelia. Galih mengangguk. Buru-buru ia mengeluarkan kamera, lalu membuka penutup lensa dan mengarahkan pada 3 gadis yang sudah berpose dengan antusias. Jepretan demi jepretan mengabadikan momen manisnya persahabatan di antara mereka semua. Udah, sini lihat foto-fotonya, titah Galih. Bang, ini siapa? Kok mukanya serem? Ujar Adinda, lalu Amelia dan juga Galih menajamkan pandangannya. Apa sih kenapa? Bayu penasaran dan mendekat ke arah Amelia. Kok aku kayak gak asing ya? Ujar Bayu sambil berpikir. Siapa Be? Tanya Galih. Astaga, perempuan ini yang mendatangiku saat buang air kecil. Mukanya hancur dan bibirnya sobek sampai rahang. Coba kalian perhatikan. Meskipun tidak jelas. Tapi wajahnya terlihat hancur dan bibirnya sobek. Senyumnya terlalu berlebihan untuk ukuran manusia.